Tuh, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Agak dikebut nih sholatnya mendahului imam bersama ya, jadi jamaah duluan. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah pagi ini kita akan membahas sesuatu yang akan terjadi dalam keseharian kita, yaitu perbedaan. Jadi perbedaan sendiri sudah menjadi bagian sunnatullah. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah sendiri yang berfirman tentang perbedaan ini ya. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Maaf, kurang lebih seperti itu ya, sebentar. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia, ya ayuhan nas. Al-Hujurat ayat 13. Ya. Baca sekali lagi, khawatir kurang pas tadi ya. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Bukan au unsa, min zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, ini aja udah perbedaan ya. Menjadikan kamu dan waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, dan menjadikan kamu bersuku, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu ta'aruf, saling kenal mengenal. Sesungguhnya akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mengenal. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, salah satu sikap mental yang harus kita miliki adalah siap menghadapi aneka perbedaan. Karena sunatullahnya kita aja tercipta dari perbedaan. Kita jadi orang karena ibu bapak kita berbeda. Dalam satu keluarga, walaupun ibu bapaknya sama, ibu kandung, bapak kandung, anak-anaknya lahir berbeda. Postur, wajah, sidik jari, bakat, karakter. Jadi kita tidak boleh alergi dengan perbedaan, ya, karena perbedaan itu menjadi sunnatullah. Kalau Allah mau menciptakan semuanya sama, ya mudah saja bagi Allah menciptakan semuanya sekaligus sama. Tapi faktanya Allah menciptakan keberagaman ini adalah untuk ladang bagi kita. Jadi secara umum ada rumusnya menghadapi konflik perbedaan ini ya. Sesudah kita menyadari bahwa sunnatullah ada perbedaan. Ada perbedaan yang harus kita sikapi dengan perbedaan ini harus kita sikapi dengan proporsional, sesuai dengan porsinya masing-masing. Tiga semangat kita kalau menghadapi perbedaan. Satu, semangat bersaudara.
Jangan lupa bahwa kita ini setidaknya ada dua jenis persaudaraan yang besar. Yang pertama, kita ini adalah bersaudara karena satu kakek, satu nenek. Ada Nabi Adam dan Siti Hawa. Ini adalah yang membuat semua umat manusia secara kemanusiaan bersaudara. Tapi persaudaraan yang paling kuat menurut Al-Quran ayat Al-Hujurat ayat 10 adalah innamal mu'minuna ikhwah. Keimananlah yang mempersaudarakan kita di antara semua umat manusia ini. Nah, keimanan inilah yang paling kuat persaudaraannya. Ada juga saudara kandung. Ini berarti udah tiga tuh, udah saudara sama manusia, saudara kandung, tapi yang paling kuat tetap iman. Saudara bangsa, kita bangsa Indonesia ini sudah saudara juga, tidak bisa dipungkiri kita saudara sebangsa, ya. Semakin kita bisa melebarkan rasa bersaudara kita, sebetulnya semakin bisa bergaul ini lebih enak ya. Harus cari tempat lagi nih, maaf ya kawan-kawan. Di sini agak bising sebentar. Di sini lebih. Maaf, ini di luar tadi ternyata suaranya agak bising, jadi kurang bisa fokus sebentar ya. Gimana nih, Pip? Cukup, Pak. Cukup ya. Ya, maaf nih lampunya ngepas. Jadi, persaudaraan makin banyak rasa bersaudara kita, sebetulnya makin lunak hati kita. Lawannya rasa bersaudara adalah permusuhan. Makin kuat dan makin banyak orang yang kita anggap musuh dalam hidup kita, sebetulnya makin tidak nyaman hidup kita ini. Maka kita harus melatih melihat orang lain, tidak mudah untuk menganggap orang lain sebagai lawan, sebagai musuh. Kita cari dulu titik-titik yang membuat kita merasa kita ini bersaudara. Kalaupun kita berada di luar negeri, banyak agama yang berbeda, ingat aja baik-baik, oh ini agama berbeda, tapi mereka sama-sama saudara senabi Adam, senenek Hawa, sama-sama menginginkan kebahagiaan, menginginkan keselamatan, menginginkan kesehatan. Cari poin-poin yang secara kemanusiaan, kalau lapar ingin makan, kalau sedih ingin dibahagiakan. Jadi jangan karena perbedaan agama kemudian kita menjadi hilang rasa bersaudara secara kemanusiaan. Secara kemanusiaan orang itu ingin bahagia, ingin selamat, ingin mulia. Hanya belum semuanya orang tahu dapat hidayah. Nah, ini penting ya. Kemudian juga misal dalam satu negara nih kita akan ada Pilpres, kita tidak boleh melihat partai-partai yang berbeda tuh langsung seperti musuh, seperti lawan. Janganlah, kita sebangsa ini. Walaupun ada yang berbeda pilihannya, karena tiap orang kan latar belakangnya berbeda, pendidikannya berbeda, kemudian ya pendidikan orang tuanya juga berbeda. Jadi kita harus paham, tidak mudah, bahkan kita harus memahami kalau orang berbeda-beda cara berpikirnya. Dan tidak harus langsung kita menganggap perbedaan partai, perbedaan pilihan pilpres atau pilkada langsung jadi
wah sepertinya musuh, wah kita rugi sekali. 5 tahun sekali kita ganti musuh dan jadi cenderung permanen. Hanya karena dulu kecebong, kampret, sampai sekarang hati kita kotor terus. Tidak boleh pilpres, pilkada, pemilu ini membuat hati kita jadi busuk, menjadi hilang rasa persaudaraan, jadi sempit. Apalagi partai banyak ya, wah rugi kalau hidup kita ini setiap yang berbeda jadi dianggap lawan. Jangan begitu. Ya kita harus pahami orang punya latar belakang, sudut pandang, tingkat keimanan, pemahaman tentang keagamaan juga berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menginginkan semuanya sama sekaligus, walaupun boleh keinginan itu, tapi faktanya Allah juga tidak membuat sama semuanya sekaligus. Apalagi, nah, ada perbedaan-perbedaan pendapat di rumah ya, misalkan berumah tangga, adik kakak, orang tua dan anak dengan mertua ini harus siap menerima kenyataan. Ada perbedaan-perbedaan pendapat, faktor usia juga mempengaruhi, faktor kesehatan, faktor masa lalu, faktor trauma dalam hidup ini. Makanya kalau ada perbedaan-perbedaan tuh relax aja, relax dulu. Jangan cepat-cepat jengkel, jangan cepat-cepat emosi, jangan cepat-cepat marah, jangan. Perbedaan ini akan ada terus, di rumah akan ada perbedaan, adik kakak, kemudian dengan teman, dengan orang tua, dengan suami, istri, akan selalu ada perbedaan ini, dan harus kita pahami semua ini adalah sesuatu yang bukan ancaman yang sesungguhnya. Ancaman kita adalah ketika kita salah menyikapi perbedaan ini. Biasanya awalnya adalah hilang rasa bersaudaranya. Jadi seakan-akan kalau punya perbedaan pendapat tuh jadi lawan, jadi musuh, jadi sesuatu yang harus dikalahkan. Dia apalagi kalau berpikir tentang dihancurkan. Kita harus bijaksana terhadap anak. Anak kan usianya lebih muda dari kita. Bagi orang tua dengan anak ya harus sangat bijak. Artinya kalau ada perbedaan ini, besarkan semangat bersaudara. Ini keluarga saya, ini anak saya, ini adalah orang tua saya. Rasa bersaudara ini harus mendominasi hati kita, sehingga tidak timbul permusuhan. Adalah sesuatu yang indah, kita menginginkan semuanya serba ideal, tapi faktanya hidup ini tidak begitu. Kita akan menghadapi beragam perbedaan. Setiap waktu itu kita akan menghadapi. Mau bangun, mau pakai pakaian, sudah siap perbedaan. Kemudian makanan, kita siap dengan perbedaan. Keinginan, wah pokoknya siap aja. Tapi ingat, ini saudara saya, ini bukan musuh saya, ini bukan lawan yang harus dihancurkan. Ini adalah perbedaan untuk mengasah kita semakin bijaksana. Yang kedua, maaf. Yang kedua adalah semangat solusi. Satu, semangat bersaudara, ya. Bahwa bukan dengan musuh lawan yang harus dihancurkan karena hanya perbedaan. Memang ada beberapa perbedaan seperti dulu penjajahan Belanda atau kaum musyrikin di zaman Rasulullah, yang perbedaan itu mengakibatkan terjadinya peperangan. Tapi itu sangat besar perbedaannya dan sangat jelas keadaannya sehingga mengharuskan solusinya seperti itu. Tapi di kita tidak harus seperti itu, ya. Yang kedua adalah semangat solusi. Jadi kalau ada perbedaan itu, yang kita pikirkan adalah apa solusinya.
Jangan riweuh aja dengan perbedaan. Kita harus mikir apa solusi terbaiknya. Jadi kita lapang hati melihat perbedaan, mengingat ada perbedaan, apalagi rumah tangga yang baru ya, itu kan jenisnya beda, laki dan perempuan, keluarga berbeda, latar belakang berbeda, apalagi suku yang berbeda. Kalau tidak dengan sikap bijak, ini udah berat sekali ini. Kecenderungannya banyak perbedaan. Tetapi kalau kita memikirkannya solusi, ya, semangat solusi, semangat memecahkan masalah, itu beda. Ada orang yang kalau masalah tuh sibuk aja mempermasalahkan masalah. Udah jelas masalah ini sebuah masalah. Nah, harusnya otak kita jadi solusinya bagaimana. Ini ingin itu, jadi solusinya bagaimana. Kita harus membiasakan diri, ayo kita cari solusi, ayo kita cari jalan keluarnya. Wah, misalkan sepeda ada crash gitu, wah kamu salah, iya solusinya bagaimana. Saya ingin beli ini, saya kursi ingin warnanya itu, iya solusinya bagaimana. Selalu kalau ada perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, perbedaan sudut pandang, ayo duduk. Sebetulnya yang paling membuat jadi masalah itu bukan perbedaannya, tapi sikap emosional di dalam menyikapi perbedaan. Ya, kita lihat kemarin waktu ada beda Lebaran, ya sudahlah, ini semuanya ingin mencari yang terbaik, semuanya ingin diterima oleh Allah, tidak ada yang niat jahat. Tetapi kan ada ilmu yang memang oleh Allah diizinkan berbeda. Dan dua-duanya juga diterima. Sudah, tapi kalau menyikapinya dengan emosional, kita sudah lihat kemarin. Siapa yang emosional, kemudian hasilnya jadi masalah. Tulisannya tidak baik, menjadi viral, menjadi diadukan, dan akhirnya ditangkap. Jadi sebetulnya ada yang dengan perbedaan itu bisa semakin bijaksana, tapi ada yang dengan perbedaan yang sama malah jadi bermasalah besar. Intinya ternyata adalah sikapnya emosional atau tidak, bijaksana atau tidak. Jadi yang menimbulkan konflik itu adalah biasanya bukan masalahnya, tapi tidak bisa mengendalikan diri menghadapi masalah. Yang ketiga adalah semangat sukses bersama. Nah, jadi selain kita cari solusi, solusi kita yang harus kita berikan itu jangan saya menang kamu kalah. Solusinya kalau bisa ya sama-sama merasa tidak dipermalukan, tidak dikalahkan. Walaupun mungkin pendapat kita yang diterima, tetapi ya kita tidak usah merasa orang lain tuh kalah oleh pendapat saya, sehingga orang kita menunjukkan bahwa kitalah yang paling benar. Kalau kebenaran itu milik Allah, ya sudah. Kita tidak usah merasa paling benar, paling bagus idenya, udahlah, gak apa-apa, tidak penting kah? Tidak penting kita merasa menang. Yang penting itu kebersamaan kita terjaga, kita dapat solusi terbaik, kita bisa ya kalau dalam bahasa Sunda tuh laukna benang, caina herang, ikannya didapatkan, tapi airnya tetap bening. Nah, kita tidak usah membuat orang lain merasa terpojok, merasa terkalahkan, merasa terpermalukan. Untuk apa? Tidak penting sama sekali kita merasa hebat, merasa pintar, merasa nggak penting, nggak penting. Maaf ya, yang penting kita dapat solusi terbaik yang manfaat buat semua. Gak ada pentingnya kita dikagumi orang, tidak ada pentingnya kita kelihatan seperti nomor satu. Mau apa? Mau apa?
Yang penting kan kita ini bisa menjadi baik sama-sama dari waktu ke waktu. Kita semua akan mengarungi perbedaan pendapat. Kita semua akan mengarungi persoalan-persoalan dan terus-menerus akan ada. Semua ini dirancang oleh Allah untuk membuat kita semakin bagus, semakin bijaksana, semakin dewasa, semakin matang. Bukan untuk kelihatan sebagai orang yang menang, serba hebat, gak penting sama sekali ya. Yang penting itu kita bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dan salah satu di antara manfaat kita, selain kita menjadi solusi, adalah kita menjaga perasaan orang, menjaga agar orang tidak merasa dikalahkan. Tertarik ini ada sebuah video tentang seorang atlet gulat Turki. Waktu itu melawan pegulat dari Jepang. Ini dalam Olimpiade atau apa gitu, maaf kurang tepat akurat tentang pertandingannya, tapi ini viral. Lalu ketika bertanding, atlet Jepang ini pincang sebelah kakinya itu rupanya cedera. Apa yang dilakukan oleh atlet Muslim Turki ini? Dia tidak menyakiti kaki yang pincangnya itu yang menjadi titik lemahnya. Dan akhirnya pada bisa mengalahkan dengan mudah secara teori kalau kaki yang cedera itu dijadikan sasaran mengalahkan lawan. Tetapi atlet Turki ini akhirnya dia jadi kalah oleh atlet Jepang. Tapi semua juri ini melihat kemuliaan akhlak atlet Turki ini sehingga terpilihlah atlet Turki ini menjadi atlet pokoknya atlet teladan lah, yang memang dia sangat sportif. Ini coba lihat. Satu sisi dia tidak jadi juara, tetapi sikapnya sikap seorang juara. Dia tidak menggunakan kelemahan lawannya untuk memuaskan dirinya menjadi seorang pemenang. Dia bahkan akhirnya kalah. Tapi semua yang melihat itu tahu bahwa ini adalah sikap sportif luar biasa. Dan inilah menjadi atlet terbaik. Tidak menang dalam pertandingan, tapi menang dalam kehormatan, kemuliaan. Nah, ya AA belum memilih lagi contoh yang lebih baik dari ini, tetapi ini menunjukkan bahwa kita tidak perlulah merasa menang dalam berdebat, menang dalam... Kita memerlukan adalah semua ini mendapatkan yang terbaik. Kita tidak perlu sibuk ujub, merasa paling hebat, paling penting, paling cemerlang idenya, paling bagus pemilihan kata-katanya, paling nggak penting lah. Ya, tidak penting sama sekali. Yang penting kita mendapatkan yang terbaik bersama-sama. Sepertinya ini akan lebih indah hidup kita kalau begini ya, karena setiap kali kita ingin menang sendiri, orang itu tidak nyaman. Contoh ya, sekarang pedagang dan pembeli berdebat. Lalu sekarang yang pedagang ini merasa benar dengan perkataannya, debatnya, sehingga mengalahkan pembeli. Hasilnya apa? Hasilnya apa? Tidak mau beli, sakit hati pembelinya, nggak mau. Sekarang pembeli yang menang. Wah, dengan argumen yang di tempat sana lebih murah, lebih bagus, ini barang nggak bagus. Coba. Hasilnya apa? Tidak dijual barangnya. Nggak ada untungnya lah. Ingin menang terus tuh. Ingin menang bersama yang untung tuh ya. Memang ini ideal, tidak selamanya keadaan seperti itu. Tetapi yang membuat kita ingin selalu menang sendiri itu nafsu. Kalau kita selalu kalah oleh nafsu kita tidak akan bahagia dan orang pun tidak akan bahagia. Karena jelas sekali bahwa nafsu itu mengajak kita kepada keburukan.
surat Yusuf ayat 53 ya, bahwa yang bermasalah dalam hidup kita itu adalah kita kalah oleh nafsu kita. Nah, menghadapi perbedaan pendapat, perbedaan keinginan, udah rileks. Ada satu hal penting, yang terpenting ini bahkan ya, bahwa kalau kita nanti sedang ada masalah, perbedaan pendapat, selain kita harus rileks ya, tidak boleh emosi, kita harus yakin bahwa yang menentukan segala-gala itu Allah akhirnya. Walaupun kita rapat sudah, wah segala diomongkan sampai orang sakit hati dalam rapat. Lihat nanti yang terjadi itu belum tentu hasil rapat. Yang terjadi itu adalah apa yang Allah kehendaki. Maka rapat itu adalah ajang mengasah kemuliaan akhlak. Rapat itu ajang kita mendapatkan ilmu, pengalaman, wawasan, melatih, mendengar pendapat orang lain. Karena ada orang yang susah sekali ya mendengar pendapat orang. Nah, kita mungkin seperti itu. Nah, dengan rapat kita mendapat input, masukan, kita juga bijaksana di dalam memberikan pendapat. Dan ingat, Allah nanti yang akan terjadi itu adalah apa yang diizinkan Allah. Walaupun kita udah menang omongan, belum tentu terjadi itu. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Inilah pentingnya menyikapi perbedaan pendapat sebagai orang yang beriman. Ini ladang ilmu, ladang amal, ladang riyadhah, ladang pahala, ladang agar kita bisa menjadi lebih baik dengan menyikapi perbedaan pendapat. 3 semangat, semangat bersaudara, semangat solusi, dan semangat sukses bersama. Iya, iya begitu. Rekan-rekan sekalian, hari Ahad depan, kita akan kumpul ya di Masjid Istiqlal, insya Allah. Hari Ahad depan tolong saling mengingatkan satu sama lain, kita silaturahim. Apa bedanya di Zoom, di medsos, dengan datang? Ya jelas ada perbedaan bagi yang memungkinkan datang ya. Allah tahu siapa yang niat mencari ilmu, niat itikaf, niat silaturahim, niat untuk bermajlis taklim, itu niatnya aja udah banyak. Allah juga melihat, mengetahui siapa yang berangkat dari rumah, yang naik motor, naik gojek, naik kereta api, ada yang naik sepeda, berapa jaraknya, berapa tenaganya, capeknya seperti apa untuk mencari ilmu. Allah melihat, mengetahui. Juga Allah mengetahui ongkos yang dikeluarkan, beratnya di perjalanan, kemudian cari tempat di Masjid Istiqlalnya, wah berdesak-desak dengan itu, semuanya ada penilaian sendiri dari Allah. Tidak ada yang luput, baik hati, tenaga, waktu, biaya, semua diketahui Allah, semua akan ada balasannya dengan sempurna. Bagi yang memungkinkan hadir, akan banyak hikmah. Bagi yang tidak memungkinkan hadir, ya bisa simak di medsos. Tapi di medsos juga harus fokus ya, karena sambil mengerjakan ini itu, kalau tidak lebih wajib, fokuslah. Kalau sambil mendengar tapi mengerjakan yang lain, dan Allah melihat, oh ini kecuali yang dilakukan yang lebih wajib ya. Tapi kalau hanya bersaing dengan YouTube, dengan TikTok atau yang lain, ya nanti beda. Karena yang menghujamkan ilmu itu adalah Allah, yang memberi hidayah Allah, memberi taufik adalah Allah, yang membulak-balik hati adalah Allah. Dan Allah melihat kesungguhan kita, keseriusan kita dalam mencari ilmu. Ya begitu. Apip, apa kabar Apip?
Baik, siapa? Katanya jam berapa? Banyak yang bertanya nih di medsos. Jam ya lebih awal lebih baik datang niat sholat duha, niat itikaf. Jam 9 mulainya. Nanti akan ada penceramah pendahulu. Siapa coba Pip? Nah sesudah ada penceramah pendahulu, itu juga ceramahnya sangat baik, penting, manfaat. Kemudian bagian ceramah yang kedua. Coba mana yang bagian penjadwalan. Nih Abah bacakan pengumumannya udah ditulis belum Pip? Pip? Belum dapat info. Oh iya, biasanya Pak Joni. Ini kirim Pip ke Apip ya. Bisa dipasang Pip? Bisa bisa. Sekarang teknologi. Jadi yang pertama adalah Dr. Ustadz Mulyadi Al-Fadil. Beliau, judulnya adalah bagaimana kita bisa menjadi lebih bahagia dalam hidup dan sukses dalam urusan-urusan berkah dari kolbun salim, hati yang bersih. Nanti kita akan coba bahas kenapa hati bersih menjadi sangat penting sehingga orang yang berjumpa dengan Allah tuh ternyata bukan yang banyak ilmunya saja, bukan banyak amalnya, tapi yang qalbun salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat hari tiada manfaat, harta dan anak-anakmu kecuali orang yang berjumpa dengan Allah dengan qalbun salim. Jadi ilmu itu harusnya membuat hati jadi bersih, amal ibadah itu membuat hati jadi bersih, kebersihan hatilah yang insya Allah mengantarkan seseorang bisa berjumpa dengan Allah. Kalau banyak ilmu tapi ujub, sombong, ria, dengki, ya susah. Walaupun ilmu agamanya banyak. Walaupun ahli sholat, ke masjid, tahajud, ngaji, umroh, tapi hatinya ria, ujub, sombong, takabur, pendengki, munafik, itu juga tidak selamat. Nah, kalau tertarik, datang dan ajak yang lain. Dan jangan lupa ngongkosin yang lain. Jadi kalau naik mobil kosong, jangan ajak yang lain. Ya, kalau yang lain dapat hidayah taufik, nanti kita dapat pahalanya. Ada naik kereta api, ongkosin yang lain. Naik motor, jangan sendirian. Ajak yang lain. Ya, supaya banyak manfaatnya. Lanjut, silahkan. Beb. Baik, bagi sahabat di media sosial yang ingin bertanya, boleh ditulis dahulu, dan bagi sahabat yang berada di Zoom, boleh raise hand. Baik, ini di Zoom sudah ada yang raise hand. Kang Zaki, silakan boleh di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya tidak menjadi orang-orang munafik, Ustaz? Munafik itu apa coba? Munafik itu orang yang tidak menepati janji, orang yang tidak amanah, yang suka berdusta. Ya, jadi ada yang munafik secara akidah. Dia seperti Abu Jahal, dia memperlihatkan Islam, tapi hatinya menolak Islam. Wah ini, jadi Islamnya pura-pura, hatinya tidak Islam. Tapi ada yang orang Islam sudah Islam, dia benar-benar saya seorang Muslim, tidak ada keraguan dirinya. Tapi punya akhlak munafik, yaitu cirinya kalau bicara berbohong, banyak bohongnya. Kalau berjanji tidak ditepati, banyak tidak ditepatinya, makin munafik. Kalau diberi amanah, dia mengkhianati amanah. Sebetulnya ada satu lagi.
Kalau bertengkar suka melampaui batas, itu orang munafik tuh. Nah, jadi bagaimana sekarang supaya tidak munafik? Intinya munafik itu adalah beda ya, yang di depan dengan yang di belakang. Nah, biasanya orang itu mudah munafik kalau dia sudah sangat suka dengan penilaian makhluk. Sangat ingin dipuji, sangat ingin dikagumi orang, sangat ingin, wah pokoknya dia cari kedudukan di hati. Nah, itu kecenderungannya nanti dia akan membangun casing agar orang menilai dirinya tuh hebat dari casing. Bukan tidak boleh punya casing yang bagus, tetapi kalau casing yang dibangun lupa isinya, nah jatuhnya seperti tadi, jadi bohong. Dia bohong ke Allah, dia menampakkan soleh padahal tidak soleh. Dia juga mengkhianati amanah. Amanahnya kan kita membangun diri kita menjadi lebih baik, tapi dia hanya membangun casing. Nah, makanya orang-orang yang ingin bebas dari munafik, ya kita harus menjadi orang yang sidik namanya. Pikirannya benar, bicaranya benar, perilakunya benar, sama antara perkataan, perbuatan, dan hati. Dan berusaha konsisten. Mungkin tidak 100% ya, kita akan bisa 100%, tapi berusaha keras untuk selalu jujur, karena tidak mungkin orang berbuat baik kalau dia tidak jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jujur mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan yahdi ilal jannah, dari kebaikan mengantarkan ke sorga. Makanya kalau negeri kita masih korupsinya masih sangat besar, ketidakjujurannya masih di mana-mana, itu berarti masih lama negara ini jadi negara baik. Karena kejujuran itu tidak pernah kelicikan itu, ketidakjujuran tidak bisa bersatu dengan keimanan. Makin yakin ke Allah dia makin jujur, makin kurang yakin dia tidak jujur. Begitulah Dek, nanti kita bahas khusus ya. Makasih. Ya. Baik, selanjutnya dari Instagram. Assalamualaikum, Bagaimana cara menyikapi tetangga yang pernah terang-terangan mengancam atau memusuhi kami? Sudah berusaha melupakan dan memaafkan, tetapi selalu teringat, apalagi beliau ketua RT yang seharusnya mengayomi, Ya, kita harus siap dengan realita ya, bahwa tidak akan selamanya tidak akan semua orang senang ke kita. Itu udah realita. Walaupun kita melakukan yang terbaik, tidak akan semua orang menerima kebaikan kita. Makanya hidup yang paling melelahkan adalah hidup ingin disukai semua orang. Ini capek. Nah, yang kedua, kalau toh terjadi nanti ada orang tidak suka kepada kita, kita harus mengatakan qadarullah, ini takdirnya ada orang yang tidak suka kepada kita. Ini terjadi dengan izin Allah. Nah, yang ketiga, kita evaluasi. Apa nih yang salah pada diri kami? Yang tidak akan pernah rugi kalau orang lain tidak baik ke kita adalah kita evaluasi diri. Dosa apa yang kita lakukan? Dosa apa? Maksiat apa yang mengundang ujian ini menimpa kita? Ingat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Dan barang siapa yang yakin kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Surat Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum.
musibah apapun yang menimpamu itu karena tanganmu sendiri, dosa kita. Jadi jangan sibuk melihat dosa yang tidak baik ke kita, tapi sibuklah memikirkan dosa apa nih yang mengundang kepahitan ini menimpa kita. Itu dalilnya, surat Asy-Syura ayat 30, An-Nisa 79. Nah, gagalnya kita memperbaiki diri adalah karena kita fokus kepada kesalahan orang lain dan fokus merasa diri sebagai korban. Padahal kita adalah korban dari keburukan kita sendiri. Perbanyak tobat, perbanyak evaluasi diri, lalu silaturahim ke sana. Kalau perlu minta masukan, saran, kirimlah sesuatu dengan ikhlas, hadiah, oleh-oleh, tanpa berniat seperti menyuap ya. Kenapa ngirim hadiah? Karena Allah nyuruh. Saling memberi hadiahlah, itu menambah rasa sayang. Semuanya harus ikhlas. Nanti kalau cirinya nggak ikhlas apa? Kalau udah dikirim hadiah nggak berubah, kita jengkel. Lanjut. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum, izin bertanya. Kalau ada tetangga yang talang airnya mengalir ke halaman rumah kita, itu bagaimana ya, Apakah ada hukumnya? Dan sebaiknya sikap kita bagaimana, Jazakallah. Apa Pip? Tetangga Talang tetangga. Pembuangan air ya, sepertinya. Pembuangan air hujan. Oh, tinggal dibicarakan baik-baik ya. Mungkin beliau tidak tahu. Kalaupun beliaunya tahu, bicara baik-baik. Kalau enggak ya atasi aja lah. Sepanjang masih bisa diatasi ya nggak apa-apa. Tidak semua tetangga nanti bisa menyadari kekurangan kesalahannya. Kalau masih bisa diatasi baik-baik oleh kita, salurannya ya kita atasi aja baik-baik. Yang penting kita tidak merugikan tetangga. Terakhir. Baik, terakhir. Assalamualaikum, Apa yang harus saya lakukan ketika mulai istiqomah bertobat? Justru cobaan yang sangat berat mulai datang, Gini ya, kita mulai bertobat kan ingin dosa kita diampuni. Nah, cobaan-cobaan itu kan tidak jauh dari satu cobaan itu walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, sesuatu yang menakutkan di hati kita. Lapar tentang makanan, jiwa, buah-buahan. Kalau di dalam hadis yang lain, mayusibu muslimin nasobin, capek, kemudian sakit, pokoknya kelelahan, sakit, kecemasan, kesedihan, gangguan-gangguan, kesusahan. Nah, ini adalah bagian dari penggugur dosa. Kita kan ingin diampuni oleh Allah. Nah, ujian-ujian itu adalah bagian dari cara Allah mempercepat dosa-dosa kita supaya rontok. Jadi daripada di akhirat nanti, kita juga tidak usah minta di dunia ini disegerakan. Tapi kalau udah datang ujian-ujian, ya jalanin saja. Ya, harus ridho menerima ujian ini. Ini gerbangnya. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada ujian yang Allah berikan, Allah ridho. Udah ridho, nasi jadi bubur, terima sambil cari cakwe. Kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng. Terima sambil ikhtiar. Jalanin aja. Udah diukur oleh Allah. Nanti ada waktunya. Yang mempercepat solusinya dari ujian ini adalah air mata taubat. Ya, banyak menangisi dosa-dosa. Banyak istighfar. Sebanyak-banyaknya. Pip, berapa menit lagi? 2 menit lagi, Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, ya kita berusaha untuk terus memperbaiki diri. Ingat Al-Ankabut ayat 69. Ini dalil sangat penting. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum
subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya, dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Sungguh-sungguhlah untuk belajar, sungguh-sungguhlah untuk mengamalkan, sungguh-sungguhlah menjadi orang baik sampai ke lubuk hati. Jangan ngarep apa-apa dari kebaikan kita dari makhluk, kecuali berharap dari Allah saja ya. Semoga Allah menerima amal-amal kita semua. Sampai jumpa sahabatku sekalian di Istiqlal. Tuh tadi ada pengumumannya, mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Terima kasih, kita tutup doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mariulisman, sedang apa ini? Di mana? Naik apa itu? Jadi keren. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.